Shalom, selamat pagi. Kita jumpa lagi dalam Renungan Harian Toraya, edisi Jumat 27 Juni 2025. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita minta pertolongan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang baik, di pagi yang indah ini kami boleh bersyukur untuk hari baru, hari yang Kau karuniakan kepada kami. Mengawali pagi ini Tuhan, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan kami dengarkan boleh mengambil bahagian di dalam hati kami. Ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pagi ini terambil dari Galatia 4 ayat 12 sampai 20. Firman Tuhan, ingatlah akan hubungan kita yang semula. Aku minta kepadamu saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah kualami sesuatu yang tidak baik dari kamu. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu karena penyakit pada tubuhku. Sesungguh pun demikian, keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu, tidak kamu anggap sebagai sesuatu yang hina dan menjijikkan. Namun, kamu telah menyambut aku seperti menyambut malaikat Allah, bahkan seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu. Sekarang, di mana kebahagiaanmu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu bahwa seandainya mungkin, kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Mereka dengan giat berusaha menarik kamu, tetapi bukan dengan maksud yang baik, karena mereka mau mengucilkan kamu, supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Memang baik kalau orang dengan giat berusaha dalam hal-hal yang baik setiap waktu, bukan hanya bila aku ada bersamamu. Anak-anakku, karena kamu, aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus terbentuk di dalam kamu. Betapa rinduku untuk berada bersamamu pada saat ini, dan dapat mengumbar dada bicaraku, karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Tema renungan kita di pagi ini, jangan berpaling darinya, atau lan bahasa Toraya, daami bokoi puang. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, dalam sebuah relasi, membangun kesetiaan adalah hal penting dan indah untuk diwujudkan. Dengan kesetiaan seseorang dapat berbagi sukacita, saling menopang dan menguatkan. Selain itu, kesetiaan pun dapat memampukan seseorang untuk tidak berpaling dari relasi yang telah terbangun dengan baik. Dalam relasi dengan Tuhan pun seharusnya demikian. Kita yang telah ditebusnya semestinya hidup dalam kesetiaan dan tidak berpaling darinya. Namun jika melihat gerejanya, apa kesetiaan itu telah dinampakkan dan tidak ada yang berpaling darinya. Sejak zaman Paulus, umat percaya tampaknya mengalami krisis kesetiaan kepada Yesus Kristus. Hal itu terlihat dalam beberapa kasus, yang mana banyak umat percaya yang berpaling dari imannya, lalu memilih ajaran sesat, seperti yang terjadi pada jemaat di Galatia. Dalam pengamatan Paulus, memang jemaat Galatia telah mengalami perubahan yang cukup signifikan. Sayangnya, perubahan yang terjadi ialah kemerosotan moral dan degradasi iman yang membuat mereka berpaling dari Yesus Kristus.
Jemaat Galatia lebih memilih hidup dalam perhambaan dengan dosa dibanding terus hidup sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan di dalam Yesus. Itulah sebabnya Paulus menegur dan menasihati mereka untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Paulus merindukan agar mereka kembali seperti dulu, yakni menerima dan menghidupi Injil Yesus Kristus dengan penuh sukacita dan kesetiaan. Mengikuti Yesus memang menuntut semua orang percaya untuk terus bertumbuh dalam kesetiaan kepadanya. Segala kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan dengan nilai Injil sebaiknya ditinggalkan, bukan hal yang mudah. Olehnya itu, mari terus mendengar dan mendalami firman-Nya, dan jangan sekali-sekali berpaling darinya, karena tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam sorga, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini. Ajar kami, ya Tuhan, untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Dan Tuhan berkati setiap hal yang kami lakukan hari ini. Kami juga menyerahkan segala pergumulan kami, beri kami kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi segala tantangan dalam kehidupan ini. Bagi saudara kami yang sakit, tolong Kau sembuhkan. Yang berduka Tuhan hiburkan. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat orang tua dan saudara-saudara kami yang menikmati pertambahan usia atau ulang tahun pernikahan. Mari Tuhan Engkau berkati mereka. Ya Tuhan, seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati kami hari ini. Dan ini doa kami Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami datang kepadamu. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Salam sehat selalu, Tuhan memberkati.